Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan satu topik yang berjudul Managing Brain AVM in Indonesia, Our Experience. Ini adalah outline yang akan ditampilkan pada presentasi ini. Nah, perjalanan alamiah dari Brain AVM ini, seperti kita ketahui bahwa sebagian besar presentasi klinis dari Brain AVM adalah bleeding dan seizure. Resiko first seizure dalam 5 tahun sebesar 8%. Apabila sudah terjadi seizure, maka resiko 5 tahun untuk epilepsi sebesar 58%. Apabila brain AVM itu sudah rupture, maka dia memiliki resiko rebleeding sebesar 18%. Angka ini memang lebih kecil dibandingkan angka rebleeding akibat aneurismal subarachnoid hemorrhage. Ini adalah contoh kasus kita pada pasien dengan small AVM, di mana pasien mengalami SAH dan IVH. SAH pada pasien AVM umumnya disebabkan oleh adanya intranidal aneurism seperti pada kasus ini. Kita lihat aneurismanya berada di intranidal yang lokasinya di sekitar perimesencephalon. Kita lihat bahwa ini adalah intranidal aneurism intranidal aneurism pada AVM yang tidak begitu besar, ini dari lateral. Kemudian kita lakukan embolisasi dengan menggunakan glue. Mengapa kita menggunakan glue? Kita lihat bahwasanya pada saat kita lakukan selective injeksi, maka kita melihat normal vessel proksimal daripada nidus AVM. Pada liquid embolik yang lain, kita memerlukan umumnya adanya reflux sebelum kita menginjeksikan liquid tersebut masuk ke intranidal. Dan ini tidak cukup bagus untuk pasien ini karena refluxnya bisa masuk ke normal vessel yang ada di proximal dari nidus. Karena itu kita memutuskan injeksi dengan menggunakan glue. Ini adalah injeksi dengan menggunakan glue. Kita lihat ini sebelum, ini setelah, ini dari AP, sebelum dan setelah seluruh AVM sudah tereliminasi dari sirkulasi. Contoh kedua adalah laki-laki 23 tahun dengan seizure dan intracerebral hemorrhage. Intracerebral hemorrhage ini memiliki presentasi yang tidak biasa. Karena kita lihat perdarahan pada temporal, di mana di sana ada ICH dengan tentakel edema. Tentakel edema menyerupai tentakel edema pada neoplasma. Pada tempat lain, kita melihat adanya venous attenuation yang bukan hanya berada di hemisfer kanan, tetapi juga berada di hemisfer kiri. Kita lihat. Ini adalah venous attenuation. Pada MRA, kita melihat adanya AVM pada hemisfer kiri, tetapi kita melihat adanya cortical venous reflux pada ipsilateral AVM dan juga pada kontralateral. Justru pada kontralateralnya lebih besar dan lebih kuat gambaran venous attenuation-nya. Dan kita melihat adanya diskontinuitas dari sinus sagittalis superior, di mana ada trombosis pada sinus sagittalis superior. Ini adalah MRV-nya, kita lihat tidak terdapat visualisasi dari sinus sagittalis superior sepertiga posterior. Kita hanya bisa melihat adanya gambaran sedikit sigmoid sinus di sini yang masuk ke internal jugular vein. Ini dari AP, dan kita lihat bahwa di sini juga ada perimedullary vein, di mana draining vein-nya juga menuju ke perimedullary vein, sesuatu yang tidak biasa. Kalau kita lihat MRV-nya, kita lihat MRA dan MRV-nya, kita lihat bagaimana AVM ini dia berasal di sisi kiri, tetapi drainasenya ke ipsilateral dan juga ke kontralateral. Yang ke kontralateral justru lebih signifikan, karena itu perdarahannya berada pada kontralateral hemisfer. Jadi AVM ini rupture, tetapi rupture-nya bukan dari nidusnya, tetapi rupture-nya berasal dari venous site yang berasal dari kontralateral hemisfer yang cukup jauh. Cukup menarik kasus ini. Kemudian kita lakukan embolisasi dengan glue sekali lagi. Ini adalah first embolization, ini second embolization. First embolization, second embolization, AVM sudah bersih dan kita cek pada venous site-nya, cortical venous reflux-nya sudah membaik. Ini setelah embolisasi kita lihat cortical venous reflux-nya sudah sangat minimal dan draining
menjadi lebih normal dari sebelumnya. Secara klinis pasien juga membaik. Kita lihat ini sebelum CT scan kepala non kontras, ada venous reflux dan venous attenuation yang cukup jelas, tetapi setelah embolisasi sudah menghilang. Ini adalah glue case dari embolisasi AVM-nya. Kemudian kasus berikutnya adalah wanita 43 tahun dengan perdarahan intraventrikuler. Ini adalah CT scan kepala tanpa kontras. Kita lihat adanya kalsifikasi di sana. Adanya kalsifikasi ini menandakan kemungkinan besar ini penyebabnya adalah malformasi vaskuler. Kita lihat pada DSA ada AVM yang sangat besar dan AVM ini mendapatkan vaskularisasi dari pial vessel, tapi juga sekaligus yang sangat lembut ini berasal dari perforator. Kita lihat AVM menyerupai AVM ini, dia mendapatkan dari pial vessel sekaligus dari perforator. Pial vessel menuju ke dalam, sedangkan perforator menuju keluar, sehingga di pertemuan inilah AVM-nya berada, ya, di antara kortikal dan subkortikal, di mana pial dan perforator memberikan vaskularisasi. Karena sangat besar, tidak mungkin kita bisa menutup semua AVM, maka kita lakukan embolisasi targeted pada area yang sangat fistulus, yaitu perikalosal artery. Kemudian kita lihat gambaran naidusnya tergambar dengan cukup jelas pada selektif injeksi, pada feeder dari perikalosal. Kemudian gambaran naidus ini kita lihat pada saat injeksi glue, maka injeksi glue menunjukkan adanya suatu gambaran case, ya, dari glue yang sama dengan gambaran pada saat selektif injeksi ini. Ini sebelum, ini setelah, sudah sangat berkurang naidusnya sebelum dan setelah. Pasien ini kita follow up apa yang terjadi, karena memang tidak 100% naidusnya tertutup, resiko bleeding masih ada. Setelah 3 tahun terjadi bleeding lagi, bleedingnya cukup besar, pasien dilakukan dekompresi untuk tindakan life saving, kemudian kita lakukan embolisasi yang ketiga. Kita lihat ini embolisasi setelah embolisasi ketiga juga sangat berkurang dan tidak mungkin kita bisa menutup seluruh naidus lagi-lagi. Kita lihat AVM-nya berbentuk seperti cone dan masih mendapatkan sangat lembut dari perforator yang ada di sini. Jadi AVM-nya mulai dari kortikal masuk ke subkortikal sampai periventrikuler. Ini setelah embolisasi yang ketiga dengan dekompresi dan life saving untuk menurunkan tekanan intrakranial. Nah, di Rumah Sakit Dr. Sutomo kita menemukan brain AVM itu rupture dan unrupture. Untuk kasus rupture harus kita terapi, sebagian besar dengan embolisasi, sebagian kecil dengan surgery. Di Surabaya belum ada Gamma knife. Untuk yang unrupture tetapi stabil atau stable secara klinis, maka hanya kita observasi aja. Tetapi kalau tidak stabil, maka kita lakukan embolisasi. Atau yang sebelumnya sudah kita putuskan tidak kita terapi dalam perjalanannya menjadi tidak stabil, juga kita lakukan treatment. Ini adalah manajemen brain AVM, embolisasi saja, surgery saja, atau gamma knife saja. Tetapi embolisasi bisa mendahului surgery, embolisasi juga bisa mendahului tindakan gamma knife. Brain AVM treatment di Indonesia saat ini neurointervensi merupakan modalitas terapi utama. Bagaimana dengan surgery? Surgery dilakukan, tetapi hanya sedikit dedicated neurovascular surgeon yang melakukan ini di Indonesia. Gamma knife hanya ada di Jakarta, satu di private dan satu di government hospital sampai 2021. Nah, saat ini brain embolization di Indonesia dimaksudkan untuk kuratif, artinya mengeliminasi semua naidus dari sirkulasi, bisa targeted, artinya mengeliminasi poin yang paling lemah dan sumber perdarahan, bisa preoperatif atau pre-radiosurgery jika dimaksudkan untuk menutup feeder dan mengurangi ukuran. Kemudian bisa paliatif, biasanya pada pasien-pasien yang tidak mungkin dilakukan embolisasi atau pada unrupture untuk mengurangi keluhan. Embolisasi kuratif saat ini sudah menjadi tren, dikatakan 20% bisa ditutup dengan NPCA, tapi Profesor Valavanis mengatakan sampai 40%. Tetapi adanya liquid embolik yang baru, ya, ini memungkinkan embolisasi itu memiliki angka kuratif yang tinggi.
dikatakan 51%. Tetapi pada simple angiographic feature, mungkin pada small to moderate AVM, ya, maka bisa dilakukan 90% pada pasien-pasien yang terseleksi. Ini adalah endovascular treatment yang dilakukan oleh Profesor Valavanis, 40% hanya dengan menggunakan NBCA dengan morbiditas dan mortalitas yang sangat rendah, 1,3%. Nah, di rumah sakit Dr. Sutomo, kita melakukan embolisasi AVM dan fistula itu cukup banyak. Dari semua prosedur kita, hampir separuhnya adalah embolisasi, 274 kasus sampai Oktober 2021. Contohnya kuratif embolisasi laki-laki 17 tahun dengan ICH pada right parietal area. Kita lihat adanya perdarahan di sini. Kemudian kita lihat AVM-nya mulai dari kortikal, subkortikal sampai periventrikuler. Kita bisa memprediksi dia mendapatkan dari pial vessel dan juga dari perforator. Ini dari DSA, dari pial vessel dan dari perforator. Kita lakukan selektif injeksi. Kemudian ini dari lateral. Kita lihat ini injeksinya. Kita lihat ini cache dari glue-nya. Sebelum dan setelah embolisasi, ini cache dari glue, total obliterated, kemudian tidak ada lagi feeder dari perforator. Ini adalah area yang di feeder atau mendapatkan vaskularisasi dari perforator, juga sudah kita tutup. Pasien lain laki-laki 52 tahun dengan ICH, pasien ini sudah dilakukan operasi karena ICH-nya, tetapi dari CT angiografi didapatkan adanya AVM. Kita melihat AVM-nya dengan single draining vein dan adanya aneurisma pada venanya, kita sebut sebagai venous ectasia. Kita lihat ini gambaran naidesnya, kita injeksi glue, ini adalah gambaran glue case-nya. Kemudian masih ada sisa residual nidus namanya dengan slow flow. Kemudian kita observasi follow up 3 bulan, ternyata dalam 3 bulan mengalami spontan trombosis. Jadi ini kasus yang menarik di mana dengan partial embolisasi setelah kita follow up 3 bulan pasien mengalami spontan trombosis. Kemudian kasus lain adalah targeted embolization. Sekali lagi pasien ini mengalami perdarahan, sudah dilakukan operasi, dari CT angiografi didapatkan adanya gambaran malformasi vaskuler. Kita lihat ada 2 weakest point di sini, yaitu intranidal aneurysm yang cukup besar. Karena yang satunya dekat sekali dengan nidus, maka kemudian kita lakukan embolisasi, ada 2 di sini targetednya. Yang satu adalah yang besar, yang satunya adalah yang kecil. Kita lihat, kita masukkan, kita injeksikan glue untuk menutup intranidal aneurysm, sekaligus beberapa nidus ikut tertutup. Kita lihat beberapa nidus dan yang besar sudah ikut tertutup, tapi masih ada aneurisma ada di sana. Kita lakukan tindakan coiling, ini 3D. Kita lihat yang ini sudah tertutup, sudah hilang. Masih ada satu lagi area yang lemah dan mungkin bisa menyebabkan perdarahan. Kita tutup pakai coil. Ini sebelum dan setelah. Jadi targeted embolization dimaksudkan untuk mengembalikan pasien pada natural history dan AVM-nya sebelum pasien ini rupture. Ini adalah contoh lain targeted embolization di mana ada pasien wanita dengan perdarahan. Kita lihat pada saat kita lakukan angiografi ada intranidal aneurysm dan ada nidus di sana. Kita lakukan targeted embolization dengan glue. Tinggal minimal sekali gambaran nidusnya. Kemudian kita lihat ini adalah intranidal aneurysm yang berhasil kita tutup. Ini sebelumnya kita lihat cukup besar, tetapi saat ini tinggal residual. Ini bisa dilakukan operasi maupun dengan embolisasi tahap kedua. Pada kasus unruptured AVM, kita lakukan palliative embolization. Ya. Contohnya wanita 16 tahun dengan recurrent episodic unconscious, controlled by medication, but complaining frequent dizziness as new symptom. Kita lakukan CT angiografi, ada AVM di fossa posterior, ini AVM dari AP, ini dari lateral. Apakah ini indikasi embolisasi? Kalau mengikuti aruba, maka kita harus hati-hati untuk melakukan embolisasi. Tapi pasien ini sangat terganggu aktivitasnya, karena itu tetap kita lakukan embolisasi dengan mikrokateter, dengan glue, dengan NBCA. Kita lihat ini adalah glue case-nya. Ini sebelum embolisasi dan setelah embolisasi sudah sangat berkurang tekanan di dalam parenchyma cerebellumnya.
pasien ini membaik tanpa obat-obatan. Contoh lain, pasien yang masih kejang terus walaupun tanpa obat, walaupun tidak pecah tetapi dengan 3 macam obat ya. Kemudian kita harus mengurangi tekanan intranidalnya dengan embolisasi supaya obat ini bekerja dengan baik karena 3 obat masih kejang terus. Ya, ini setelah embolisasi, ini setelah embolisasi dari lateral. Jadi sudah berkurang, kita lihat tekanan intranidalnya. Ini laki-laki 28 tahun dengan penurunan kesadaran subkortikal ICH. Kita lihat pada setiap angiografi ada gambaran nidus, ini adalah draining vein-nya. Pasien ini dilakukan dekompresi untuk life saving sekaligus evakuasi. Pasiennya membaik, HCS-nya 456. Kemudian kita angiografi, ternyata pasien ini ada deep AVM yang mendapatkan dari lenticulus striate artery, kita lihat, kemudian dari cabang M2. Ini dari lateral. Kita lakukan embolisasi, tidak mudah melakukan embolisasi ini, kita menggunakan mikrokateter yang sangat kecil dan wire yang sangat kecil, masuk ke lenticulus striate artery, kita lihat. Tetapi apa yang terjadi pada saat kita lakukan injeksi selektif dan kemudian kita lakukan angiografi evaluasi, ternyata mengalami spontan trombosis. Kita lihat ada trombosis, ini setelah mikrokateter kita tarik, ternyata sudah tidak ada lagi aliran darah menuju ke AVM-nya, hanya sedikit dari M2. Ini adalah gambaran spontan trombosisnya. Kita lihat, kita evaluasi dan kita follow up pasien ini setelah spontan trombosis 4 bulan. Apa yang terjadi? Terjadi rekanalisasi. Kemudian lagi-lagi kita masukkan mikrokateter. Sekarang kita injeksi bukan hanya pada nidusnya, tapi juga pada parent vessel-nya. Kita injeksi sangat encer glue-nya. Ini setelah embolisasi, ini sebelum embolisasi. Tampak masih ada sisa nidus dari M2. Ini adalah pada saat spontaneous trombosis, rekanalisasi, kemudian kita injeksi dengan glue. Ya. Ini kita injeksi dengan glue. Nah, kita lihat di sini, ini sebelum embolisasi, ini setelah embolisasi, sudah tidak tampak lagi feeder dari lenticulus striate yang besar, tetapi pada saat evaluasi, masih ada lagi feeder yang lain. Setelah kita lihat secara cermat, feeder itu ternyata berasal dari pembuluh darah yang tidak tertutup. Ini kita ada 2, yang satunya sudah tertutup, yang ini memang tidak tertutup karena waktu itu sangat kecil, tetapi kemudian mengalami dilatasi. Kita lihat di sini ada 2, 1, 2, dan 1 besar sudah tertutup, tinggal kecil yang tidak tertutup. Artinya apa? Ketika kita tidak menutup AVM itu secara total obliterasi, maka ada potensi untuk terjadinya recurrent pada dari feeder yang lain. Jadi ini merupakan indikasi yang terbaik untuk transvenous approach karena dia merupakan single draining vein. Kasus terakhir, kasus yang sangat jarang, mungkin pertama kali dilaporkan di Indonesia, yaitu capillary telangiectasia. Pasien ini kita kerjakan joint prosedur bersama Dr. Yudi. Kita lihat adanya perdarahan ya pada prefrontal yang cukup besar, pasien hanya mengalami nyeri kepala, tidak ada defisit neurologis. Kita lihat pada angiografi adanya telangiectasia. Ya. Kemudian kita lakukan selektif kateterisasi karena pada saat itu glue tidak tersedia, maka yang bisa kita lakukan adalah menggunakan liquid embolic agent yang lain yang paling encer, yaitu Squid 12. Kita menggunakan Sonic 1,5, kita lihat ini glue case-nya, dan ini setelah embolisasi, telangiectasianya sudah tidak tampak lagi. Maka konklusinya apa? Konklusinya adalah saat ini endovaskular merupakan terapi utama untuk brain AVM di Indonesia. Perkembangan teknik dan device neurointervensi memungkinkan dan menjamin adanya peningkatan jumlah kuratif embolisasi di Indonesia. Embolisasi AVM bisa mengikuti beberapa skenario, bisa kuratif, targeted, preoperatif, dan paliatif. Nah, kita harus menimbang antara dan membandingkan antara benefit dan resiko, terutama pada pasien-pasien dengan unruptured AVM, karena embolisasi AVM ini merupakan embolisasi yang high risk. Total eliminasi dari AVM merupakan goal yang utama. Untuk apa? Untuk mencegah rebleeding dan untuk mencegah recurrent brain AVM. Kami kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah gambaran volcano yang ada di Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.